jadi di video kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan mengenai metode penilaian saham syariah. Namun tentunya sebelum kita membahas mengenai gimana dan apa sih gitu metode untuk penilaian saham syariah, tentunya teman-teman juga perlu untuk mengetahui apa itu saham, apa bedanya antara saham syariah dengan saham konvensional, dan gimana sih cara ketika kita ingin mulai berinvestasi dengan menggunakan saham syariah. Nah, untuk mengefektifkan waktu, jadi langsung saja kita ke pengertian saham. Menurut Pak Rudin, saham itu adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seorang investor atau pembeli saham di dalam suatu perusahaan. Jadi intinya saham itu adalah suatu bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Nah, sedangkan apa sih saham syariah? Sebenarnya kalau secara konsepnya antara saham syariah dengan saham konvensional itu hampir sama. Namun bedanya saham syariah itu menghilangkan hal-hal yang memang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi saham syariah itu bisnis yang digunakan harus halal, kemudian rasio antara utang dengan aset itu harus kurang dari 45% dan pendapatan bunga itu harus kurang dari 10%. Selanjutnya, mungkin teman-teman juga bertanya, dari mana sih itu keuntungan saham? Jadi keuntungan saham itu ada dua. Yang pertama dari capital gain, yaitu selisih harga antara saham ketika sedang dibeli dan ketika sedang dijual. Jadi misalnya ketika kita membeli saham itu seharga 3.000, nah kemudian ketika kita menjualnya karena harganya sedang naik itu jadi 3.500. Nah maka capital gain itu adalah 500. Kemudian yang kedua adalah dividen. Dividen itu adalah laba, pembagian laba yang diberikan kepada pemegang saham gitu. Biasanya pembagiannya itu selama setahun sekali. Jadi kan kalau saham itu kita nanam modal di sebuah perusahaan. Nah si modal itu kan oleh perusahaan itu dikelola, digunakan untuk bisnis. Kemudian yang namanya bisnis pasti mengandung keuntungan. Keuntungan tersebutlah yang kita terima gitu. Jadi selanjutnya ada dua jenis saham. Yang pertama ada saham biasa, kemudian ada saham inference. Nah, saham biasa itu adalah saham di mana pemegang saham akan menerima hasil dari perusahaan sebesar modal yang ditanam dan kemudian akan berhenti ketika saham itu dijual. Sedangkan kalau saham preference itu adalah saham yang bersifat kumulatif. Jadi maksudnya ketika perusahaan mengalami kerugian, si pemegang saham akan menerima hasil sesuai dengan modal yang ia tanam gitu. Sebenarnya ini kan bertentangan gitu ya dengan prinsip saham syariah. Karena di saham syariah itu ada prinsip bagi hasil. Jadi si pemegang saham itu tidak hanya akan menerima imbas untungnya aja, tapi ketika perusahaan tersebut mengalami kerugian, si pemegang saham juga akan menerima dampak dari kerugian tersebut. Kemudian ada dua jenis saham yang diakui di pasar modal Indonesia. Yang pertama ada saham berbasis syariah. Ya, jadi maksudnya saham yang dimana perusahaan yang mengelolanya semenjak ia berdiri itu sudah menyatakan sebagai perusahaan syariah. Jadi usaha yang dilakukannya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan sudah memiliki dewan pengawas syariah. Yang kedua ada saham sesuai prinsip syariah. Jadi saham ini tidak tercatat sebagai perusahaan syariah, namun usaha yang dijalankannya sudah memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai saham syariah oleh OJK. Jadi usaha, produk, barang atau jasa, kemudian akad dan proses pengelolaannya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sekarang ini sudah ada sekitar 400 lebih saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan untuk mengetahui saham mana saja yang termasuk ke dalam saham syariah, maka kita bisa melihatnya atau mengeceknya di dalam indeks saham syariah Indonesia atau ISSI. Kemudian kita juga bisa melihatnya di JII atau Jakarta Islamic Index dan di JII 70 atau Jakarta Islamic Index 70. Nah, di antara contoh saham yang terdapat di JII ini diantaranya adalah Astro Agro Lestari, kemudian ada Indofood Sukses Makmur, kemudian ada juga telekomunikasi, ada Indosat, ada Semen Gresik, ada Kimia Farma, dan juga ada aneka tambang. Selanjutnya untuk
gimana sih gitu cara investasi dengan menggunakan saham syariah. Jadi di sini ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah buat rekening efek atau biasa juga disebut rekening dana syariah nasabah. Jadi rekening ini adalah rekening khusus yang memang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli efek. Jadi sebenarnya ini bisa dilakukan secara langsung atau juga secara online. Dikarenakan sekarang zamannya sudah serba digital, maka kebanyakan orang mendaftarnya itu, membuat rekeningnya itu secara online. Jadi kita pertama harus membuat rekening efek melalui perusahaan sekuritas. Dan di antara perusahaan sekuritas itu diantaranya adalah ada Mirai Sekuritas Indonesia, ada Samuel Sekuritas, ada Indo Premier Sekuritas, ada BNI Sekuritas, ada Mandiri Sekuritas, ada RHB Sekuritas Indonesia, dan kemudian juga ada Propindo Internasional Sekuritas, dan masih banyak lagi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu gunakanlah syariah online trading system atau biasa juga disebut SOTS. Jadi SOTS ini merupakan sistem transaksi saham syariah secara online yang telah memenuhi prinsip syariah di pasar modal dan telah disertifikasi oleh DSN MUI. Jadi teman-teman gak perlu khawatir karena di sistem ini hanya terdapat saham syariah saja yang diperdagangkan. Dan cara yang ketiga yaitu cari tahu daftar saham syariah. Karena kan saham syariah itu terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu tidak hanya saham syariah saja. Nah, dan untuk mengetahui gitu mana saja yang termasuk ke dalam saham syariah, maka kita perlu untuk melihat atau mengeceknya di ISSI atau Islamic Saham Syariah Indonesia, di JII Jakarta Islamic Index, kemudian di JI 70. Nah, dan melalui indeks-indeks tersebut, maka kita bisa mengetahui gitu emiten mana saja yang memiliki saham syariah. Dan caranya selanjutnya yaitu kembali mengenali karakteristik saham syariah. Jadi sebagai filter yang kedua untuk mengantisipasi gitu atau menghindari praktek investasi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam, maka ada baiknya kita kenali lagi gitu emiten saham tersebut. Dan untuk tahap yang kelima yaitu lakukan analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental itu adalah analisis pada faktor-faktor dasar yang nantinya mempengaruhi nilai saham dari perusahaan tersebut gitu. Dilihat dari kondisi prospek saham, industri hingga kondisi perekonomian yang sedang berlangsung. Kemudian ada analisis teknikal. Jadi analisis teknikal ini merupakan teknik yang bertujuan untuk memprediksi suatu harga saham dengan mempelajari data pasar yang lalu. Jadi analisis teknikal ini kita melihat nih data-data pasar yang lalunya itu seperti apa gitu, apakah bagus atau tidak itu. Dan tahap yang keenam yaitu mulai dengan modal yang kecil. Jadi ketika kita sebagai pemula gitu ya yang baru belajar untuk berinvestasi dengan menggunakan saham syariah, maka sebaiknya kita berinvestasi dengan modal yang kecil terlebih dahulu. Jadi jangan dulu besar-besar lah. Jadi investasi di saham itu bisa kita mulai dengan modal 100.000 saja. Jadi memang sangat terjangkau sekali. Tapi perlu kita ingat juga bahwa ketika saham yang kita tanamkan itu kecil, maka profitnya atau hasilnya juga tidak akan terlalu besar gitu. Dan untuk tahap yang terakhir yaitu cek secara berkala. Jadi ketika kita berinvestasi di saham khususnya, jangan sampai kita tidak pernah melihat perkembangan kinerja saham kita. Jadi kita harus rutin gitu mereview minimal secara sebulan sekali, 3 bulan sekali, 9 bulan sekali atau 12 bulan sekali gitu untuk melihat gimana sih gitu perkembangan kinerja saham kita dan juga untuk mengetahui apakah cara atau tindakan yang kita lakukan ini sudah tepat atau belum gitu. Dan poin yang terakhir yaitu metode penilaian saham syariah. Nah, jadi di sini ada
nilai saham itu ada 3 ya. Yang pertama ada nilai pasar, ada nilai buku, dan ada nilai intrinsik. Nah, nilai pasar ini adalah nilai yang ditunjukkan oleh harga saham tersebut di pasaran. Kemudian kalau nilai intrinsik adalah nilai yang sebenarnya dan seharusnya terjadi. Kalau nilai buku itu adalah nilai yang dihitung berdasar pembukuan perusahaan penerbit saham. Nah, kemudian apa sih gitu fungsi dari kita mengetahui ketiga nilai ini? Jadi fungsi dari mengetahui nilai tersebut diantaranya adalah dengan mengetahui nilai buku dan nilai pasar, maka kita akan mengetahui juga gitu bagaimana pertumbuhan perusahaan tersebut. Kemudian nilai pasar dan nilai intrinsik digunakan untuk mengetahui saham yang murah dan yang mahal. Jadi kan kalau misalnya kita tahu apakah saham ini sedang turun atau sedang naik atau sedang biasa-biasa saja, itu bisa diketahui dengan melalui nilai intrinsik dan nilai pasar. Nah, ketika nilai sahamnya itu lagi turun atau lagi murah, maka itu adalah tindakan yang sebaiknya kita gunakan untuk membeli saham. Sedangkan ketika nilai sahamnya itu lagi naik, maka itu adalah waktu yang tepat untuk kita menjual saham. Nah, ketika harga sahamnya itu lagi tidak naik dan tidak turun, maka sebaiknya kita menahan saham tersebut. Itulah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.